Teman-teman, nih untuk mempersingkat kita, karena tadi kita sudah nih, ya kita kita menggunakan rumus, yaitu pakai ini teman-teman. Mister Roy pakai tahap yang kedua atau cara yang kedua. Ya, boleh pakai cara yang pertama, boleh pakai cara yang kedua. Mister Roy pakai cara yang kedua untuk saat ini, untuk lebih cepat menyelesaikannya. Dan ketika cara yang kedua, teman-teman jangan lupa taruh 1/2 di depannya, teman-teman. Ya, kayak gitu. Nah, lanjut nih. Karena kita menggunakan diameter, berarti kita pakai rumus Pi dikali D. Perhatikan di sini. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita masukin rumusnya, substitusikan atau kita ganti. 1/2-nya tetap, teman-teman. Perhatikan di sini. Pi-nya kita ganti, Mr. Rafiq menggunakan 314/100. Ya. Nih, 1/2 guna untuk apa? Di sini Mr. Rafiq gunakan 1/2 karena nanti Mr. Rafiq tidak bagi 2 lagi. Ya, gitu. Ini pakai cara yang kedua, boy. Kalau pakai cara yang kedua, Mr. Rafiq cuma 2 langkah saja. Ya, gitu. Jadi Mr. Rafiq kasih 1/2-nya di depan. Tapi kalau pakai cara yang pertama, kita nggak pakai 1/2 karena kelilingnya nanti dibagi 2 sebelum ditambahkan dengan sisi-sisinya kayak gitu. Ya. Jadi Mr. Rafiq cuma 2 langkah untuk menyelesaikannya ini. Makanya Mr. Rafiq kasih 1/2 di depannya. Wait minute, mouse-nya Mr. Rafiq. Oke, ya. 1/2 di sininya. Pi-nya kita ganti 314/100. Mr. Rafiq nggak pakai desimal. Dan dikali 75. Ini diameter. Awas, hati-hati. Jangan sampai ketukar jadi-jadi dan diameter. Lanjut. Kita sederhanakan. 75 dan 100 kita sederhanakan. Ternyata 75 dan 100 itu adalah kelipatan 5. Tapi lebih tepatnya lagi atau lebih besar lagi, dia kelipatan dari 25. 25, 50, 75, 100 kayak gitu. Jadi Mr. Rafiq langsung bagi dengan 25. 75 dibagi 25 dapatnya 3. 100 dibagi 25 dapatnya 4 kelipatannya. Ya kan? Gitu. Jadi kita sederhanakan di sini. Wait, di sini 3 dapatnya sisanya, di sini 5 sisanya. Setelah itu, Mr. Rafiq sederhanakan lagi teman-teman. Yang mana Mr. Rafiq langsung bagikan biar nggak pakai pembagian lagi. Yang kedua, Mr. Rafiq di sini ada 314 dibagi 2. Atau kita sederhanakan, 314 dibagi 2. Nih, ya. Ada yang tahu 314 dibagi 2? Ya, itu hasilnya good. 157. Thank you Soleha. Ya. Di sini sudah 157. Di sini berarti sisa 1. 2 dibagi 2, 1. 314 dibagi 2, 157. Sisa angkanya 1 dibagi 1, 1. Ya kan? Berarti kita tidak tulis lagi. Nggak perlu ditulis. Karena angka berapapun tetap akan angka itu sendiri. Kita tulis ulang di sininya. Yang masih besar 157. Ya kan? Ada 3, ada 4. Kita tulis 157 dikali 3 dibagi 4. Yang atas tetap di atas, 3-nya di atas, makanya dia di atas. 4-nya di bawah, makanya dia di bawah. Kita kalikan 157 dikali 3 dibagi 4. 471. 471 itu dapat dari 157 dikali 3. Baru kita bagi. 471 dibagi 4. Berapa hasilnya? Ada yang benar sampai sini tadi tidak mengerjakannya? Yaitu 117,75. Yes, good. Ya, oke. Benar nih. Oh, ada yang benar ya. Thank you Soleha. Baru teman-teman, sampai di sini teman-teman sudah jangan stop. Masih ada satu lagi langkah yang harus teman-teman selesaikan. Ya, gitu. Nih,
Tahap terakhir teman-teman, jangan sampai kelewat. Berarti ini kita jumlahkan. Garis lengkungnya ini adalah panjangnya ini nih 117,75. Ini baru dapatnya ini. Belum sampai satu sisinya lagi. Ingat-ingat, keliling itu jumlah seluruh sisinya. Ya, kayak gitu. Karena jumlah sisinya itu ada 2, berarti kelilingnya atau lengkungnya tadi ditambah dengan garis lurusnya. Ada yang kelewat nih, ditambah dengan diameternya nih. Jadi cuma sampai garis lengkungnya, ya, kurang tepat dikit. Berarti ini jangan sampai kelewat. Di sini 75. Ada 2 sisi. Setelah ini apa yang kita lakukan, teman-teman? Ayo, diapain? Dijumlahkan. Masya Allah nih, good. Baru nih kita jumlahkan, yaitu hasilnya berapa? 192,75. Berarti dari ini yang benar tadi ada Hana benar, Gebi benar, terus Zia benar. Ada 3 anak yang benar, yaitu Hana, Gebi, dan Zia. Zia, Gebi, Hana. Zia 6B, Gebi 6C, Hana 6C. Yo, 6A, 6 Quran, 6D. Jangan sampai kalah sama kelas-kelas lain, ya, gitu. Oh iya, teman-teman, maaf. Nih, Mister, bukannya dia ditambahin itu jadi hasilnya 118,75, maaf, 50. Teman-teman, penjumlahan desimal nih yang harus teman-teman perhatikan. Ya, Mr. Rafiq mau ini dulu, slideshow. Dah. Oke, nih teman-teman. Nih, penjumlahan desimalnya yang kurang tepat. Bian juga kurang tepat. Terus selain Bian, Hafiz, ya kurang tepat. Terus kemarin Jaida atau Haura, Mr. Rafiq lupa nih. Salah satu pokoknya, ya. Yang satu benar semua, yang satu kurang tepat di desimalnya, sayang. Pokoknya ketika penjumlahan desimal, perhatikan Mr. Rafiq di sini. Mr. kasih tahu teman-teman. Nih, ketika ada desimal di sini teman-teman harus hati-hati. Di mananya hati-hati? 75 ini berarti 75,00. Nih, ya. Karena kenapa? 0 di belakang koma itu hilang, tidak ditulis, nggak masalah, no problem. Kayak gitu. It is okay, ya. Jadi kalau ada misalnya Anda kan punya angka 1, ini berarti 1,0. Boleh koma 0 lagi, boleh koma 0 lagi, seperti itu. Ya, kalau Mr. White punya angka 13, artinya itu 13,0,0,0, nolnya berapapun itu bebas, teman-teman. Karena kenapa? Seperti Mr. Rafiq bilang di Rabu kemarin, 0 di belakang desimal, tidak ada angka lagi, itu bisa kita hilangkan, bisa kita simpan nolnya. Jadi penjumlahan di sini nih yang masih belum tepat, walaupun kemarin benar sampai di sini nih teman-teman, Mr. Rafiq kasih nilai 45 karena hasil akhirnya yang kurang tepat. Oke ya, nih saya kasih tahu 117,75 nih ditambah dengan 75 itu artinya ditambah 75,00. Nih ya, luruskan satuan dengan satuan, 75, 5 satuan, 70-an, lurusin satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan, kayak gitu penjumlahannya. Ya kan nggak mungkin teman-teman ketika teman-teman ada angka 23 ditambah 7, 7-nya taruh di depan, kan tidak, ya kan? 23 ditambah 7, 7-nya yang taruh di belakang, kan kayak gitu, bukan taruh di depan. Karena kenapa? 7-nya satuan, luruskan dengan satuannya.
kayak gitu. Ya, ini juga sama 117. Satunya 100, satunya puluhan, tujuhnya satuan, satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan. Kayak gitu baru kita jumlahkan. 5 tambah 0, 5. 7 tambah 0, 7. 7 tambah 5, 12, simpan 1. 7 tambah 1 tambah 1. Sorry. Ya kan? 75 benar kan teman-teman? Iya, 12. 7, 8, 9. 9, wait minute, tuh angkanya 9 baru 1, jawabannya 192,75. Hati-hati di sininya penjumlahan desimalnya, ya. Oke, ada yang ditanyakan tidak? Mr. Rafiq persilakan yang bertanya. Mr. Rafiq buka mute speakernya. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya saja yang bersuara supaya yang lain tidak mengganggu. Koma disebutnya apa? Kenapa gantang? Angka di belakang koma disebutnya apa? Mr. Rafiq nggak jelas suaranya, sayang, maaf. Angka di belakang koma disebut apa, Mister? Oh, angka belakang koma disebutnya apa? Angka di belakang koma ini dia sama pecahan, maaf, dia nanti bentuknya kepecahan sebutannya, atau ketika di belakang koma sebutannya ini per 10. Ya, sebutannya 7 ini per 10, ini 5-nya per 100-an, per puluhan. Ya, di belakang koma ini per puluhan, belakangnya lagi per ratusan, ada belakangnya lagi per ribuan, ada belakangnya lagi per puluh ribuan, kayak gitu. Ya, jadi dia pakai per, teman-teman, sebutannya. Itu kalau misalnya punya angka nih 14,03 nih, nolnya nggak hilang. Kenapa? Karena di belakangnya masih ada angka 3, kayak gitu. Satunya ini puluhan, 4-nya satuan, 0 ini per puluhan, 3-nya per ratusan, kayak gitu. Ya, itu hati-hati penamaan dalam desimal, teman-teman. Oke ya. Oke, thank you Mahiza and thank you Bian yang sudah menjelaskan suaranya Mahiza tadi. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan yang mau bersuara, silakan bertanya. Tidak? Oke.